berkah bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Setianingsih MPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Penajam Pasir Utara. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 11 Penajam Pasir Utara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Di sini selaku pembawa acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, acara kedua doa, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat kegiatan inti, pemaparan dari calon guru penggerak, acara yang kelima adalah penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena waktu sudah siang, maka kita akan bersama-sama membuka acara pada siang ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Kemudian acara yang ketiga yaitu sambutan dari kepala sekolah yang saat ini diwakili oleh Ibu Sri Setianingsih MPD. Kepada Ibu Sri Setianingsih MPD kami persilakan. Saya izin berdiri, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan diberi kenikmatan berupa sehat sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan hari ini, terima kasih sudah hadir dalam diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif sebagai kegiatan calon guru penggerak dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP Negeri 11 Penajam Pasir Utara. Yang saya harapkan Bapak Ibu nanti bisa berpartisipasi aktif, kemudian mengalokasikan waktu betul-betul untuk bisa hadir sepenuhnya dalam kegiatan ini sehingga pemahaman kita terhadap penerapan budaya positif bisa kita dapatkan. Begitu. Saya rasa kegiatan ini sangat baik untuk kita semua sebagai guru dalam membimbing anak-anak kita untuk bisa memiliki karakter yang baik, menjadi manusia yang berakhlak mulia tentunya, yang kita idam-idamkan ya, karakter yang harus kita tanamkan terlebih dahulu, adab gitu ya, sebelum nanti ilmu seperti itu. Kemudian yang saya harapkan setelah kegiatan ini, setelah pemaparan dari calon guru penggerak hari ini, ada kegiatan lanjutan ya, kegiatan dari komunitas praktisi atau komunitas belajar SMP 11 PPU untuk membahas kegiatan program dari sekolah yang kaitannya juga dengan budaya positif juga sebenarnya, untuk kedepannya ya. Kita akan mengidentifikasi budaya-budaya positif seperti apa yang sudah kita terapkan sebagai bentuk untuk upaya mewujudkan visi sekolah kita. Kemudian nanti kita akan membahas tentang rencana pelaksanaan parenting
ya yang sudah kita sepakati ya kalau bisa dibilang begitu di pertemuan komunitas belajar sebelumnya gitu. Jadi dengan harapan semua nanti bisa berpartisipasi dalam kegiatan sehingga kita bisa bersama-sama menjadi satu tim yang solid untuk bisa memajukan SMP Negeri 11 Penajam Pasir Utara. Sekali lagi terima kasih. Itu saja, tidak banyak yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Setianingsih MPD. Selanjutnya acara yang keempat adalah kegiatan inti, yaitu pemaparan dari calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Pak Yan Aidina Faizin, SPD. Kepada Bapak Yan Aidina, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Izin ya Bapak Ibu, saya izin berdiri. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah bersedia meluangkan waktunya dan hadir di sini untuk ikut serta hadir dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4, yaitu pemaparan budaya positif atau biasa diistilahkan diseminasi di istilahnya pendidikan guru. Mohon maaf ya Bapak Ibu, di sini saya bukan untuk sebagai saya hanya akan berbagi apa yang telah saya pelajari di modul 1.4 hingga hari ini yang sudah selesai, karena setelah ini masuk ke modul 2. Baiklah, untuk di awal diseminisasi ini saya mohon kolaborasinya kepada Bapak Ibu guru semua. Mari kita belajar bersama, berkelompok, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Mungkin ini tema yang kami angkat Bapak Ibu guru tentang budaya positif yang ingin saya paparkan. Baiklah Bapak Ibu, di dalam modul 1.4 ada 6 konsep utama modul dalam budaya positif. Dalam artian ada 6 konsep yang kami pelajari. Yaitu yang pertama adalah ada 7. Oh ya, ada 7 konsep utama modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Di sini saya akan coba memaparkan 4 tahapan, yaitu mulai dari perubahan paradigma hingga motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang dimaksud perubahan paradigma adalah konsep yang mendasar dalam menciptakan budaya positif. Pendekatan ini menempatkan murid sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Paradigma ini menggeser pendekatan yang berpusat pada guru menjadi pendekatan yang berpusat pada peserta didik untuk membangun budaya positif di sekolah. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, sehingga peserta didik mampu bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Dan inilah salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang dalam bentuk disiplin yang dijalankan ini di sekolah kita. Jadi tujuannya adalah dari paradigma ini adalah menciptakan budaya positif di sekolah dalam lingkungan yang nyaman, aman, dan tentram. Itu tujuan utamanya dari paradigma itu. Dan kemudian karena
dari adanya paradigma ini, maka terciptalah atau terwujudnya langkah-langkah kegiatan yang kami pelajari di modul 1.4, yaitu yang kedua adalah disiplin positif. Jadi materi yang kedua adalah disiplin positif, adalah usaha seseorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Sayang yang ingin kita miliki, pasti semua guru jika peserta didiknya itu ingat, hafal sama gurunya atau senang dengan guru tersebut, pasti kita sebagai guru juga akan senang dengan akan merasakan hal sama. Seperti itu yang dimaksud. Jadi itu. Dan kita akan merasa sedih jika peserta didiknya tidak hadir atau tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Seperti itulah yang diharapkan dari kasih sayang, rasa ingin diterima. Kemudian selanjutnya adalah penguasaan. Jadi penguasaan ini kita kebutuhan pengakuan atas kemampuan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Mungkin untuk lingkup yang paling kecil adalah di lingkungan keluarga, itu yang paling kecil. Sedangkan kita di lingkup sekolah sebagai guru. Jadi yang di atas ini ada kemampuan harga diri. Jadi harga diri kita sebagai seorang pendidik di hadapan seluruh peserta didik dan rekan-rekan sejawat. Pasti kita tidak tahu penilaian teman-teman seperti apa, karena setiap orang memiliki penilaian masing-masing. Dan sama sebaliknya, kita sendiri juga akan menilai orang seperti itu. Hanya saja mungkin tidak diungkapkan secara nyata seperti itu. Jadi itu harga diri. Terus keinginan untuk dianggap memimpin. Nah, keinginan untuk dianggap memimpin ini mungkin contoh kecilnya adalah memimpin pembelajaran di kelas. Jadi ketika di kelas, kita sebagai seorang pendidik harus bisa menjadi sosok seorang pemimpin. Dalam artian bukan pemimpin yang menakutkan atau gimana Bapak Ibu ya. Pemimpin yang bisa memfasilitasi seluruh keinginan peserta didik dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Disinilah kepemimpinan kita harus diwujudkan atau dimunculkan di setiap pembelajaran, di setiap kelas, dengan menghadapi banyak sekali sikap, watak, dan tingkah laku peserta didik yang ada di sekolah. Terus berprestasi. Nah, untuk berprestasi adalah keinginan masing-masing. Setiap orang memiliki keinginan masing-masing perihal prestasi. Dan perihal prestasi, tidak semua orang memiliki prestasi yang sama. Tetapi setiap orang ingin prestasi tersebut bisa dimunculkan atau diakui dan terlihat. Mungkin seperti itu pemahaman itu. Jadi diakui, didengar, dilihat, bahkan kalau bisa terkenal di dunia. Ya seperti itu. Terus yang terakhir, kebutuhan dasar yang keempat, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah ini Bapak Ibu, jadi setiap orang ingin senang, ingin bisa bermain, humor, bercanda dalam artian antusiasme atau menginginkan sesuatu, dan tertawa. Jadi kesenangan ini adalah contoh-contohnya apa saja kesenangan yang kita inginkan. Ya tidak cuma bermain, mungkin liburan juga termasuk kesenangan Bapak Ibu. Jadi healing, terutama untuk healing ini pasti dalam artian ya setiap orang, setiap guru pasti ingin healing seperti itu. Nah, dan anak-anak juga sama loh Bu. Dan anak-anak
paling banyak ingin bermain dan healing. Dan mereka senang ketika banyak bermain, gurunya humor, terus memberi semangat, dalam artian memberikan pembelajaran dengan media-media yang menyemangati, dalam artian seperti itu. Terus dirinya, jadi ya tidak dikendalikan orang lain, dalam artian bebas menentukan sikap apa yang diinginkan. Itu adalah kebutuhan terakhir dari kebutuhan dasar. Ya, yang selanjutnya adalah yang disampaikan adalah tentang motivasi perilaku manusia. Ini ada keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang tua. Maksudnya di sini adalah dengan restitusi adalah kita sebelum memberikan hukuman dan konsekuensi, kita bertanya dulu, kenapa TR-nya tidak dikerjakan seperti itu. Kita menggali apa yang menjadi masalah si anak ini, kenapa tidak mengerjakan PR. Jika apa yang kita inginkan sudah kita dapatkan, apa alasannya sudah disampaikan, kemudian kita memberikan dia penguatan. Jadi contoh, si anak yang mengerjakan PR dengan alasan, Pak, saya lebih senang main game, Pak, main game semalaman, jadi dia memberikan PR. Ketika saya sudah tahu alasannya, akhirnya saya mempersepsikan diri sebagai anak. Oh, Bapak juga suka main game, Bapak juga sama, main game juga main malam dan sebagainya. Nah, tetapi ada tetapinya ini, seperti itu kalimatnya. Jadi artinya kita menyamakan persepsi dengan apa yang dilakukan si peserta didik, seperti itu. Jadi Bapak juga suka main game, Bapak juga ini itu. Nah, tetapi tetap dalam artian ada hal yang Bapak sempatkan dalam artian mengerjakan seperti itu. Itu. Terima kasih Pak Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 11 Penajam Pasir Utara. Yang pertama yang ingin saya ucapkan adalah syukur alhamdulillah karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, ya, kekuatan, khususnya kesehatan yang paling utama kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita bisa berkumpul di tempat ini, insya Allah ini dalam rangka yang positif, karena hari ini kami yang dari CGP ingin berbagi apa yang sudah kami dapatkan ketika kami belajar di modul 1.4 seperti itu. Kemudian shalawat salam kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menuntun kita dari zaman ke-8 sampai terang benderang saat ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu Guru, saya berdiri di sini tidak ada bermaksud untuk menggurui ataupun mengajari. Tapi apa yang saya lakukan di sini adalah ingin berbagi apa yang sudah kami dapatkan, ya, di modul 1.4 yaitu budaya positif. Dan tujuannya budaya positif yang sudah kami pelajari, saya harapkan bisa kita terapkan bersama-sama, berkolaborasi di SMP Negeri 11 Pasir Utara ini. Dan yang kedua, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi tugas kami, yaitu di modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Oke Bapak Ibu, karena suasana juga panas dan tegang, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk tepuk semangat. Saya ingin kasih contoh dahulu, saya harus semuanya mengikuti supaya nggak tegang semuanya seperti ini. Mungkin memang suasananya sudah suasana yang sangat bikin ngantuk, ya. Oke. Begini Bu ya, ketika saya menyampaikan semangat 1, sebenarnya berdiri lebih baik. Semangat 1. Jadi ketika semangat dulu. Semangat 2, semangat 3,
5 posisi kontrol. Ya, teori motivasi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Intinya adalah niat anak ya, niat anak dia melakukan sesuatu itu ingin apa? Supaya dia tidak dihukum atau hanya ingin mendapatkan penghargaan, ya, atau bahkan dia memang ada keyakinan di dalam diri sendiri untuk melakukan hal tersebut. Contoh yang sederhana yang biasanya yang budaya positif yang sudah kita terapkan yaitu menjalankan sholat berjamaah. Ketika anak itu kita bisa lihat anak itu lari karena takut dihukum, ya, atau karena nanti ingin mendapatkan pujian, itu juga termasuk dengan penghargaan ya, verbal. Dan yang kemudian yang terakhir yaitu restitusi tadi, ada tumbuh dari dalam hati, dari intrinsik bahwa ini memang kebutuhan kita yang harus kita jalankan, dilihat orang ataupun tidak harus kita lakukan. Seperti itu kira-kira yang dari Pak Ian tadi, teori motivasi. Kemudian selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Ini juga salah satu budaya positif yang bisa kita terapkan ya untuk menghadapi indisipliner anak atau anak yang kurang disiplin. Nah, salah satunya 5 posisi kontrol guru itu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nanti di belakang akan ada beberapa video yang akan ditayangkan. Jadi nanti kita bisa melihat seperti apa sih, atau saya ini yang di posisi mana, seperti itu ya. Bisa terdengar ibu itu? Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke Bapak Ibu, ini contoh posisi kontrol apa? Penghukum ya, sudah bisa dilihat dari, kalau penghukum biasanya nadanya juga nyaring gitu ya. Kadang ekspresi dari muka sudah bisa terlihat, ada juga kadang yang sedikit melotot gitu ya. Ya. Jadi dari sini kita juga sambil introspeksi, apakah kita juga seperti itu gitu ya. Contoh penghukum, bahasanya juga lebih, ya nadanya keras, tinggi seperti ya, betul sekali Bu ya. Jadi nadanya yang keras. Penghukum ini bisa kita lihat dalam bentuk fisik dan juga verbal. Ya, fisik bisa juga suruh tadi apa? Suruh keliling lapangan 5 kali. Secara verbal dengan kata-kata yang kasar tadi sudah menusuk perasaannya seperti itu. Iya, dan itu sudah masuk ya kan? Itu verbal contohnya ya. Kemudian ada lagi Bu. Yang mana? Video kedua. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat
contoh posisi kontrol apa kira-kira Bapak Ibu Guru? Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu nadanya tidak terlalu nyaring Bapak Ibu. Pelan aja, tapi kayak kata-katanya ini menelusuri gitu, mendalam banget. Ya Allah nak, kok tega sih? Nah, iya, coba itu. Kasiannya orang tuamu sudah menyekolahkanmu, membiayaimu, memberikan uang saku untuk kamu. Ayolah nak yang serius, ya. Itu sebenarnya kalau bahasa Jawanya mandes gitu ya, bahasanya masuk ke dalam hati seperti itu. Kira-kira ada yang sudah pernah melakukan hal tersebut? Mungkin bukan cuma Bapak Ibu Guru, tapi juga termasuk saya. Sebelum saya belajar ini sering melakukan hal ini. Kayaknya di antara 5 posisi kontrol itu malah sering ini. Kayaknya kan bahasa saya kan lembut, ya kan, bahasa saya lembut. Padahal dalam ternyata itu tidak ideal kita terapkan untuk anak kita seperti itu. Termasuk juga ini bukan hanya untuk murid kita, sebenarnya bisa juga kita untuk anak-anak kita. Ya, supaya kita tahu bahasa-bahasanya seperti apa. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam kayak Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke, ini contoh posisi kontrol apa Bapak Ibu? Pemantau, betul? Ya, pemantau kan dia menggunakan masih berhubungan dengan konsekuensi. Kira-kira kalau kamu terlambat nanti nambah lagi waktumu untuk belajar di kelas. Jadi masih tahap wajar gitu ya, pemantau masih tahap sedikit ideal gitu ya, seperti itu. Oh ya, makan ya. Ada lagi satu ya, saya ingin memperlihatkan kepada Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, ini posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer ya, bahwasannya yang ideal yang perlu kita terapkan adalah sebagai
manajer ya, posisi kontrol guru ini sebagai manajer memang tidak mudah untuk hal tersebut. Kadang ya kalau saya pikir kondisional seperti itu ya. Guru menjadi seorang manajer ini bukan yang mengatur perilaku murid, bukan, tapi guru ini membimbing ya, membimbing murid kita supaya murid tersebut mengatur dirinya sendiri seperti itu. Jadi punya keyakinan dari dalam diri sendiri, yang dilakukan itulah adalah hal-hal baik yang muncul dari bahasanya adalah intrinsik ya, dari dalam, seperti itu. Posisi manajer ya, saya harapkan nanti atau mungkin kita bersama-sama belajar untuk bagaimana menjadi posisi kontrol sebagai manajer ya. Kita kurang-kurangin untuk menjadi posisi kontrol penghukum seperti itu. Setidaknya sampai ke pemantau lah ya Bu ya, pemantau, kemudian kita step lagi ke atas yaitu manajer. Oke, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi. Itu tadi contoh yang ditayangkan ketika memang dia terlambat sekolah ya. Ini contoh ya, kasus siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Kenapa saya mengambil yang kayaknya kasus yang memang sering terjadi gitu ya di hari Senin ya. Contoh penghukum dan mematuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Biasanya yang tidak, kalau di sini yang tidak lengkap atributnya berdiri di paling belakang. Nah ternyata itu juga termasuk penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahumu? Ibu kecewa sama kamu. Ya, ibu kecewa sama kamu. Kata-kata seperti itu sudah masuk ke dalam hati ya. Karena memang ya kita kadang mendapati siswa kita yang masih berulang kali melakukan hal yang sama. Berarti kita bisa melihat bukan anak tersebut yang salah, tapi mungkin kita juga penerapannya yang kurang tepat seperti itu. Kayaknya kita langsung menunjuk kepada anak tersebut tanpa kita mengetahui permasalahan apa yang terjadi pada anak tersebut gitu ya. Unfair. Kemudian 5 posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi besok jangan lagi ya. Tidak, teman lah ya, sebagai friend. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Itu cirinya ya, kalau pemantau biasanya apa yang dilakukan itu related dengan konsekuensinya itu apa, masih nyambung. Kemudian sebagai manajer itu tadi yang posisi kontrol yang ideal tadi yang harusnya kita terapkan, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Jadi anak itu ditanyain, anak itu supaya menggali sendiri solusinya ya, mendapatkan, bukan kita yang mendiktekan solusinya, tapi anak tersebut yang bisa mendapatkan solusinya itu sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu yaitu keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas kayaknya sebenarnya di sini banyak yang senior, seperti ada Ibu Fasil juga sudah pernah menyampaikan, kemudian juga yang CGP angkatan 8 sebelumnya juga sudah pernah diseminasi mengajak untuk kita melakukan keyakinan kelas, dan kemudian juga ada beberapa teman yang sudah pengimbasan yang insya Allah jauh lebih paham daripada saya gitu ya. Jadi saya harap juga keaktifannya untuk keyakinan kelas ini nanti memberikan masukan apabila apa yang sudah saya lakukan nanti masih kurang tepat gitu ya. Keyakinan kelas yang saya pahami yaitu ya, apa itu keyakinan kelas? Pertanyaannya, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Jadi keyakinan kelas ini sebenarnya aturan atau kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama oleh guru dan murid, tetapi kita rubah lagi kepada kalimat yang positif, kemudian kita pantau ya, kita arahkan menuju nilai-nilai atau kata-kata yang baik ya, yang disebut tadi universal ya, seperti itu. Jadi nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak, tapi kalau aturan itu kan kayaknya langsung gitu ya, konkret seperti itu. Jangan buang sampah sembarangan.
atau jangan terlambat ke sekolah. Jadi kita bisa mengganti dengan kata membuang sampah pada tempatnya atau disiplin waktu seperti itu. Jadi ke arah yang positif. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau dulu kita menggunakan peraturan kelas. Nah, itu pertanyaan yang sama dengan seperti yang di bawahnya ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Ayo. Kenapa? Untuk keselamatan. Berarti itu masuk ke dalam karena mengikuti peraturan atau punya keyakinan? Keyakinan. Jadi ketika memang kalau itu dia berpikir hanya untuk peraturan, akhirnya nanti jalan pas ada kantor polisi dipakai itu helm. Lewat nanti dilepas lagi karena dia tidak punya keyakinan bahwa itu untuk melindungi dirinya. Apabila terjadi sesuatu dia akan selamat. Contoh kepala sama benturan, kalau memakai helm kan setidaknya terlindungi. Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan menciptakan setiap saat terbalik ya. Jadi maksudnya di sini mengapa kita memakai masker. Jadi di sini bukan hanya supaya kalau di sekolah kan harus pakai masker atau di tempat-tempat umum saat ini pun masih ya menggunakan masker. Yang tidak menggunakan masker pasti disuruh mencari masker dulu. Contoh kita ke bandara juga seperti itu. Nah, itu kan aturannya. Tapi kalau kita meyakini bahwa itu nanti untuk melindungi tiba-tiba ada virus ataupun debu ke kita, tidak usah mengikuti peraturan tadi. Tapi kita ada keyakinan di dalam diri kita untuk melakukan hal tersebut. Sama dengan apa yang akan kita lakukan atau apa yang kita terapkan di sekolah kita, Bapak Ibu ya. Kalau keyakinan kelas gitu, anak itu meyakini itu akan dia menjalankan secara ikhlas, secara ridho gitu, karena dari dalam gitu. Kalau peraturan ya sekedarnya karena ini aturan kita ikutin. Ketika yang mengatur tidak ada ya dilalaikan seperti itu. Itu bedanya. Makanya dibuat keyakinan. Bahasanya memang pertama kali saya mendengar keyakinan itu bagaimana seperti akidah gitu ya. Iya, percaya akidah itu pertama kali saya mendengar karena saya belum mempelajari ini. Sama dengan kenapa kita sholat gitu. Kenapa kita sholat? Kita kan tidak melihat Tuhan kita, ya kan? Tapi karena kita yakin kita melakukannya, kita yakin kita takut kalau kita meninggalkannya, atau bahkan ada rasa beban yang sangat luar biasa kalau kita terlambat. Harapannya juga seperti itu. Dari keyakinan itu yang kita terapkan nanti di sekolah, Bapak Ibu, itu akan muncul budaya positif ya. Jadi memang pertama memang harus ada penekanan ya. Ada kata disiplin tadi kan lebih masuk, orang itu akan berpikir ini ke aturan atau tata tertib. Tapi dengan tata tertib yang baik tadi, akhirnya lama-lama terbiasa, anak itu punya keyakinan untuk melakukan yang positif tadi. Timbullah budaya positif seperti itu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan ya. Maksudnya abstrak tadi ya saya bilang, kalaupun disiplin itu bukan hanya untuk waktu saja. Ya, disiplin itu bukan untuk waktu saja. Contoh mengerjakan PR tepat waktu, mengerjakan tugas dan bisa dikumpulkan, itu juga disiplin. Atau mungkin intinya mengikuti tata tertib sekolah juga itu disiplin ya. Jadi abstrak gitu ya. Kalau peraturan kan ujungnya nanti banyak seperti itu. Kemudian berupa pernyataan universal, contohnya ya disiplin, saling menghormati, sopan santun ya kepada inti yang memang tidak terlihat atau seperti tidak terlihat ya, tidak terlihat itu kata-kata. Cuman bisa kita terapkan. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Dibuat dalam bentuk kalimat positif itu ketika memang ada kalimat negatif, nanti dalam stepnya membuat keyakinan kelas itu yang negatif kita rubah menjadi kalimat positif ya. Dan sedikit saja akan mudah diingat ya. Yang saya terapkan di kelas saya kalau tidak salah cuma 5.
Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi masih berhubungan dengan lingkup sekolah. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi yang membuat aturan itu atau keyakinan kelas itu bukan hanya gurunya, tapi siswanya juga. Jadi itu adalah rangkuman dari apa yang sudah aspirasi atau apa yang diungkapkan oleh siswa-siswa kita. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jujur dari semester ini itu sudah 2 kali di kelas saya untuk membuat keyakinan kelas, karena memang selain hilang dari tempatnya, memang sudah tidak relevan lagi di kelasnya. Keyakinan kelas ini langkah pertama yang sudah saya laksanakan. Sebagai ini sebenarnya bentuk juga aksi nyata saya yang di PMM ya. Jadi ini sudah saya lakukan dari bulan lalu, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi saya membagikan kertas kecil atau disebut sticky note ya. Kemudian mereka menuliskan masing-masing apa sih sebenarnya yang mereka inginkan terkait aturan kelasnya. Seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, semua siswa menuliskan pendapatnya tadi di sticky note dan menempelkannya di papan tulis ya. Di sini memang agak kapur fotonya. Kemudian langkah yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur dengan merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Karena masih banyak ditemukan menulis jangan atau tidak boleh. Jadi kita bantu untuk merubah menjadi kalimat yang positif. Di sini saya meminta bantuan juga ke siswa ya untuk mewakili ya, perwakilan dari siswa. Ketua kelasnya di sini membantu memandu temannya supaya kata positif yang seperti apa yang sudah dituliskan tadi untuk dirubah menjadi kalimat positif ya. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan, menjadi buanglah sampah pada tempatnya, itu contohnya. Kemudian langkah yang keempat yang sudah kami jalankan yaitu meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contoh, datang tepat waktu, ya, saling menghormati, mendengarkan guru. Jadi tadi kan ada, kalau 32 siswa semuanya menuliskan ya, yang kalimat negatif atau positif tadi sudah dirubah semua kalimat positif. Dan kalau itu semua dibuat keyakinan kelas ditempel, anak itu tidak akan ingat. Jadi kita seperti merangkum kira-kira yang hampir sama kepada nilai kebajikan tadi ya, kata-kata yang positif tadi. Contohnya ada disiplin, saling menghormati, mendengarkan guru. Tadi kita rangkumkan ke situ. Jadi muncullah ada beberapa kalimat atau kata yang ada di situ. Itu langkah yang keempat yang sudah dijalankan. Kemudian langkah yang kelima, meninjau ulang secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat. Jadi sempat mendapatkan 10, akhirnya kita menjadi 5 keyakinan, akhirnya kita simpulkan. Tapi memang itu harus ada juga sedikit yang ditempelkan nanti itu saya kasih keterangan supaya dia ingat kalau disiplin itu apa saja, menghormati dan menghargai orang lain itu apa saja. Saya tuliskan kecil di situ supaya dia ingat ya. Tapi yang besar, poin besarnya itu ada 5. Ini yang langkah ke-6. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya ya. Setelah kita print out, ditempel ini di styrofoam, mereka juga yang mengerjakan. Kemudian mereka tanda tangani bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah supaya mereka tetap ingat, menempelkannya di dinding kelas agar mudah untuk dilihat ya, seperti itu. Jadi seperti ini keyakinan kelas di kelas 8B yang sudah dihasilkan dari kesepakatan kami, yaitu disiplin, belajar dengan semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati dan menghargai orang lain, saling membantu dan bekerja sama. Yang terakhir yaitu selalu menerapkan 5S. Di sini kemarin sebenarnya sopan santun saja yang dituliskan, lebih banyak kepada sopan santun saja, tapi untuk supaya ingat bagaimana budaya dengan senyum segala macam, jadi saya memasukkan 5S dan saya pahamkan dulu kepada anak-anak tersebut.
Nah, dari keyakinan kelas yang sudah saya buat ini, Bapak Ibu, harapannya bagi Bapak Ibu yang khususnya wali kelas, bukan maksud mengguruin, tapi mari kita sama-sama membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing supaya anak ini menjadi disiplin ya, dan meyakini apa yang sudah dibuat, mereka menerapkan di kelasnya. Ketika per kelas tadi sudah menerapkan dengan baik, insya Allah itu akan menjadi budaya positif bukan hanya di kelasnya, tapi seluruh sekolah. Kalau ya, jadi kita mau mulai langkah dari yang kecil dulu Bapak Ibu, yaitu di kelasnya masing-masing kita buat. Ya, stepnya sederhana sekali seperti itu tadi. Bahkan dalam sekali pertemuan kita bisa membuat, dan anak-anak lebih senang karena kayak seperti menuangkan apa yang sebenarnya dia inginkan atau mereka inginkan. Itu yang keyakinan kelas. Kemudian ini materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi ya. Restitusi adalah salah satu upaya dalam mewujudkan budaya positif saat anak melakukan pelanggaran atas nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi akan mengubah identitas anak dari orang gagal menjadi orang sukses dengan karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Nanti ada contohnya. Dan tadi juga di video yang terakhir itu sebagai manajer itu juga sudah menerapkan restitusi. Jadi anak itu mencari solusi sendiri ya. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, ketika kita jadi orang tua, kita juga bisa menerapkan kepada anak kita di rumah ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Ini masing-masing ada penjelasannya ya Bapak Ibu ya. Pertama, menstabilkan identitas. Ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi menstabilkan identitas itu supaya anak tenang dulu, ya. Jangan langsung dijejali dengan beberapa pertanyaan yang ada anak itu tertekan. Ya. Yang kedua, menggeserkan identitas anak dari yang gagal ke identitas sukses. Dengan anak itu tenang, otomatis nanti mereka akan mengalir sendiri. Dia ingin mencerita dan ujungnya akan mendapatkan solusi sendiri. Contohnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Diawali ya seperti itu, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Anak itu melakukan kesalahan pasti dia karena ada sesuatu yang belum terpenuhi. Contoh ya, anak itu mengambil pulpen, pasti dia membutuhkan. Dan kenapa dia melakukan hal tersebut? Karena mungkin dia tidak bisa membeli ataupun bagaimana. Ya, jadi kita harus mencari tahu dulu, jangan langsung mengejudge seperti itu. Kemudian guru tidak menyarankan bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik. Itu tidak disarankan. Tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Jadi siapapun juga kenapa dia melakukan hal itu pasti karena itu yang terbaik menurut dia saat itu. Bahkan kalau di bahasanya yang kasar ya tadi seperti dia mengambil sesuatu pasti sangat dia membutuhkan seperti itu ya. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya. Jadi dibuat kata-katanya yang sedikit menenangkan. Kamu melakukannya karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi nanti akan muncul sendiri di yang terakhir ini. Menanyakan keyakinan. Jadi biasanya restitusi itu yang diterapkan adalah yang menerapkan adalah manajer, seperti itu ya. Jadi kalau manajer tadi kan sudah dilihat sebagai manajer, guru sebagai manajer tadi bukan mengatur murid, tetapi membimbing murid untuk bagaimana mengatur dirinya. Nah di sini manajer biasanya menanyakan keyakinan. Murid diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik.
Contohnya, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa keyakinan kelas kita? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu, apakah kita sudah menerapkan segitiga restitusi ini kepada murid-murid kita ketika memang menghadapi siswa yang melanggar atau melakukan kesalahan? Saya sendiri yang menyampaikan di sini belum sepenuhnya menerapkan ini ya, tapi setelah saya mempelajari hal ini, saya berharap saya bisa menjalankannya. Dan kenapa ada desiminasi ini? Karena saya ingin mengajak Bapak Ibu guru semua untuk menjalankan ini, kita bersama-sama belajar ya Bapak Ibu. Sebenarnya saya sangat tidak pede sekali menampakkan ini, tapi ini contoh yang aksi nyata yang sudah saya buat, menerapkan segitiga restitusi. Cukup ya Bapak Ibu. Sebenarnya jauh dari rasa pede dan masih seperti sistematis dengan sesuai contoh seperti itu. Sebenarnya bisa juga dirubah dengan kata yang lain, saran dari Ibu Tia. Tapi itulah sudah yang saya lakukan. Karena bagaimanapun juga beda kalau dengan natural dan di depan kamera. Jadi seperti ini contoh Bu ya, contoh segitiga restitusi yang tadi. Bagaimana mencari solusi dari permasalahan siswa ya. Jadi kita menempatkan posisi kita sebagai manajer seperti itu. Oke Bapak Ibu, sebelum ditutup, apakah ada tanggapan atau mungkin pertanyaan terkait hal ini? Monggo silahkan. Saya harap partisipasi aktifnya dari Bapak Ibu di suasana yang seru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengikuti kegiatan ini ya Bu, luar biasa, banyak sekali hal-hal yang positif kita ambil, walaupun barangkali semuanya belum tentu semuanya kita bisa lakukan, tetapi insya Allah dengan tahapan demi tahapan sekolah kita insya Allah bisa berhasil. Saya sangat tertarik dengan budaya positif tadi, yang salah satunya nomor 2 yang diterangkan Pak Ian, disiplin positif ya. Contoh yang kita sudah lakukan akhir-akhir ini kan
menunggu di depan pintu gerbang. Itu salah satu budaya positif yang sangat berpengaruh besar kepada kita semuanya. Dan bahkan di sisi lain orang tua melihat kita bahwa ternyata guru SMP 11 ini menunggu anak-anaknya karena perhatiannya luar biasa. Kenapa? Karena di sekolah lain belum tentu ada seperti ini. Barangkali di Babulu banyak, di Najam juga banyak, tetapi masih ada sekolah yang belum menerapkan. Apalagi kita di pinggir jalan yang mana budaya positif seperti ini akan membuat orang tua, ternyata ya gurunya saja bersalaman kalau dia datang. Apalagi kita orang tua pada saat pagi, masa sih kita tidak sempat bersalaman? Itu yang saya sangat salut sekali dengan adanya budaya seperti itu. Dan harapan kita ke depannya adalah marilah kita bekerja sama, berkolaborasi semuanya dengan teman-teman, karena sekolah itu tidak akan bisa maju apabila kerjasamanya tidak baik, ya. Dan saya mengapresiasi kegiatan seperti ini. Sebenarnya saya juga ingin seperti ini, tetapi tidak boleh juga kita mengatakan bahwa kita karena sudah tua, tidak boleh, ya kan? Tetapi makanya saya orangnya yang paling suka ngantuk kalau ada kegiatan seperti ini. Tapi ini saya sangat tertarik. Semoga ilmunya barangkali walaupun terbatas karena faktor umur ya Bu ya, tapi saya sangat tertarik banget dengan adanya teman-teman yang luar biasa seperti Bu Tia, Bu Sohra, dengan teman-teman semua yang ada di depan. Semoga yang masih muda-muda ada Ibu. Yang kedua, dengan adanya budaya positif seperti sholat, ya. Saya walaupun akhir-akhir ini pernah Ibu jujur ya menangis dalam hati, tapi ya melihat anak-anak kita yang terkadang kita mengajak sholat, tetapi di mereka dengan gaya mereka masing-masing, ternyata dia sudah pergi sholat, tapi akhirnya kemana dia? Dengan bantuan teman-teman, dengan adanya kesadaran teman-teman, marilah kita. Kenapa? Karena kita ini memang wajib, sholat itu wajib. Ya, jangan dilihat kok Bu Irma aja beragama seperti itu, tidak. Semuanya kita ini adalah punya tanggung jawab, dan saya sangat bangga dengan kerjasamanya teman-teman semuanya dan anak-anak. Coba lihat, selama kita banyak gurunya yang turun langsung ke musola, anak-anak itu semakin semangat. Itu yang saya sangat bangga sekali. Dan tadi saya mulai praktek sholat. Berapa tahun lalu saya praktek sholat, dan anak-anak itu memang susah mencari anak-anak yang lancar bacaan sholatnya. Alhamdulillah, dengan anak-anak kita arahkan untuk rajin sholat ke musola, anak-anak itu bacaannya alhamdulillah. Bahkan saya percayakan kepada, misalnya saya praktek di musola laki-laki dulu, di saat bacaannya sudah mantap, saya kasih dipercaya yang laki-laki, nanti dilihat teman-temannya, kalau memang salah dicatat mana yang salah, nanti Bu ini. Jadi dengan berikan kepercayaan, dia merasa, Bu, saya nanti bisa imbang ya. Jadi kita merasa gimana ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya budaya seperti ini, mari kita bekerja sama teman-teman, mari kita saling mengisi, jangan saling mencari kekurangan. Kalau ada kekurangan, semua orang punya kekurangan, tetapi semua juga kita punya kelebihan ya Ibu ya. Semoga yang lainnya termotivasi dengan acara seperti ini. Yang jelasnya saya mengapresiasi kegiatan seperti ini, walaupun barangkali terbatas, dalam keadaan terbatas ya, tapi insya Allah saya makanya lagi mencatat tadi, karena barangkali bisa saya baca aja saat saya ada waktu katanya ya Bu ya. Semoga teman-teman untuk memajukan SMP 11 ke depannya Ibu ya. Ayo kita bangkit, apalagi kita sudah di mata dunia, sudah insya Allah lah kita di mana-mana dapat. Contoh kemarin pramuka itu luar biasa Ibu ya. Tentang untuk ini dulu karena kalau bukan apanya ya, jangan sampai kita dipandang sebelah mata dari luar bahwa sudah ada apa-apanya, padahal di sini banyak peluang besar, di sini banyak anak-anak kita yang insya Allah akan berprestasi. Tentu itu datangnya dari Bapak Ibu guru semuanya yang punya keinginan dan punya motivasi untuk memajukan ke depan. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa semuanya mengangkat derajat orang tuanya, dan bisa mengangkat derajat kita semuanya, karena
Kalau hal-hal yang baik kita lakukan, kalau hari ini kita belum petik, maka insya Allah kita akan petik kemudian. Kalau kita belum kita petik, boleh jadi anak-anak kita nanti insya Allah yang menerima semua itu. Jadi terima kasih buat semuanya. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Irma, termasuk juga sudah refleksi dari apa yang kegiatan hari ini ya sudah disampaikan ya. Jadi intinya memang dengan adanya kegiatan hari ini saya mengulang kembali, saya tidak menggurui Bapak Ibu, tapi saya juga tidak menyuruh, tapi mengajak bersama-sama ayo sedikit demi sedikit kita terapkan budaya positif di sekolah, terutama mari kita yang khususnya buat keyakinan kelas di kelas masing-masing yang belum membuat supaya anak-anak ini menjalankan apa yang diyakininya mulai dari kelas. Ketika per kelas itu sudah menjalankannya akan menjadi membudaya di sekolah kita seperti itu. Dan juga budaya positif yang sudah dijalankan tadi apa yang disampaikan Bu Irma memang luar biasa perubahannya. Ketika kita bersama-sama menjalankan sholat di musola, efeknya luar biasa. Kita bisa lihat sendiri. Anak itu waktunya setelah azan mereka berlari duluan untuk mengambil safnya, dan itu membuat saya pribadi jujur ketika saya melihat merinding. Jadi saya bisa melakukan sholat kemarin juga saya sampaikan kepada Bapak kepala sekolah, bisa saya melakukan sholat duha di rumah Pak, atau bahkan di ruang perpus. Tapi kenapa saya menjalankannya di musola? Karena saya ingin, bukan saya bermaksud pamer, tapi saya ingin memperlihatkan kepada anak-anak, saya ingin memberikan contoh seperti itu. Saya kalau menyuruh saja mereka tidak akan bergerak, tapi kalau ada contohnya dengan kita mengajak, insya Allah akan menjadi baik ke depannya seperti itu Bu ya. Jadi terima kasih banyak untuk partisipasinya hari ini ya, luar biasa juga respon positifnya. Terima kasih sekali untuk dukungan dari Bapak Ibu guru dan juga SMP 11 Peraja Pasir Utara ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami sebagai manusia biasa yang masih belajar. Dan terima kasih banyak. Saya akhiri kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ian dan Ibu Isa atas paparannya. Semoga apa yang telah beliau berdua sampaikan dapat menjadi motivasi kita ke depannya agar kita menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Baik, untuk acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas partisipasinya dalam kegiatan pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada hal-hal dan kata-kata saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.